Ini sini. Perhatikan. Ini orang bukan? Ini loh. Ini orang bermahkota ini. Nih. Kelihatan nggak? Ini orang bermahkota ini. Ini mahkotanya. Ini mukanya seperti apa ini namanya? Krishna atau apa ini? Apakah mungkin ini dimaksud Satrio Penyengit itu? Perhatikan di sini. Tergambar di kamera nggak? Di sini jelas sekali nih. Beliau seorang sosok yang bermahkota seperti raja ini. Nih, ini mukanya di sini. Mohon maaf nih. Cuman bentuknya sudah tidak beraturan. Coba mungkin bisa dipindah ke sini, kamera ke sini biar lebih kontras nih. Seperti pakai mahkota emas tuh. Oh, iya kan? Iya. Nah, ini. Coba sini. Tuh. Coba sini. Itu sini. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Itu coba kamera. Gimana nih? Kita balik lagi aja yuk. Dulu. Kayak bukan orang nih. Allah. Kuntilanak ini ya. Baru kelihatan ini ya. Tenang dulu, makanya tuh tenang dulu. Dari tadi muncul cuma timbul tenggelam gitu. Pokoknya merasa saya tuh ragu-ragu gitu loh. Jangan. Tuh dimaksud nih kan. Ya. Ini membuat napas kita semakin panjang nih kalau melihat seperti ini. Ya napas ya umurnya panjang. Ya itu. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto. Salam lentur. Oke, mari kita awali dengan lentur dulu ya. Lentur dari dari batin yang lentur, seluruh piranti-piranti kita lentur supaya nanti kedepannya pun lentur bisa menangkap pesan-pesan semesta ya. Lihat dulu teman-teman tuh. Kita pusatkan pandangan kita dulu ke arah pegunungan ini yang seolah-olah membawa kita napas kita lebih panjang. Dan setelah napas kita panjang, umur pun panjang, mudah-mudahan ya. Dan rezeki juga makin leluasa ya. Amin. Jadi gini teman-teman, ada sebuah cerita yang samar-samar di pegunungan itu yang ada sebuah goa lagi. Dan goa itu menyimpan sebuah cerita adanya sebuah kerajaan entah itu kerajaan dahulu atau kerajaan gaib, itu nggak tahu lah. Ya. Yang penting kita itu hanya perjalanan dikir jalan terus di semesta yang luas ini yang selalu memberikan pesan-pesannya kepada seluruh umat manusia. Gitu. Untuk itu, yuk semangat saja untuk kesana ngetepet. Oke ya. Yuk. Lewat sini nih. Dek zaman perjuang jur kelingan anak lanang. Seperti biasa, nyanyian ini adalah untuk merefleksikan batin kita supaya lentur. Artinya untuk menurunkan gelombang otak kita masing-masing. Nah, jadi di dalam setiap aktivitas itu setidaknya kita harus bisa menurunkan gelombang otak supaya tidak mudah bergejolak ya. Lihatlah sana ada pegunungan yang indah, ya meskipun tertutup oleh ranting-ranting ini, tetapi tetap terasa indah, tetap terasa nyaman buat kita. Inilah semesta sedang berusaha untuk menurunkan gelombang otak kepada kita. Yuk kita lanjut saja perjalanannya melalui celah-celah ini ya. Ada kalanya kita di tempat lapang, ada kalanya kita di tempat yang sempit. Nah ini loh,
sempit ini untuk menguji kita. Bagaimanakah reaksi batin kita ketika diperlihatkan, dipertontonkan dengan suasana yang sempit. Nah, ide gitu ya. ya iya, kadang-kadang itu saya juga iya tidak ada ide apa-apa, bikin konten apaan nih gitu loh ya. Tapi lah biarkan berjalan, nanti semesta yang akan menuntun kita dengan ide-idenya. Karena ada bisikan-bisikan yang sangat lembut ya kepada kita. Mari kita baca pesan-pesan semesta ini untuk kebermanfaatan banyak orang, ya kan? Yuk, kalau nggak nemu nggak apa-apa lah ya. Nama juga lagi dikir jalan di area sini ya. Oke. Tapi kita tidak semata-mata hanya otodidak. Artinya otodidak itu kita asal jalan ya. Wah, kita dulu nih, kita mapan dulu lokasinya. Masalahnya agak sulit medannya ini. Kira-kira ya ini biarpun medannya sulit, tapi kita jangan pernah mengatakan sulit ya. Dalam batinnya tetap tidak boleh komplain. Nah, ini adalah bahasa semesta, teman-teman ya. Jadi kita mengalami medan yang sulit ya, yang naik turun dan banyak jurang-jurang di situ. Itu semesta sedang menguji kita. Supaya apa? Supaya jangan komplain. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan sedikit masalah, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, artinya kita jangan selalu komplain, biar nyaman, tenang, ikuti saja, nikmati saja. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya biar kita lebih adem, nyaman. Kalau sudah nyaman, maka Tuhan akan memberikan kenyamanan-kenyamanan selanjutnya. Artinya adalah syukur ya, bahasa lainnya syukur. Yuk. Alhamdulillah, keren nih. Jangan komplain ya. Ini nih, semesta sedang mendidik kita supaya jangan komplain. Termasuk nih, meskipun ini kita tusuk duri ya, ini jangan komplain, biarkan. Ini semesta sedang bicara pada kita. Semesta sedang bicara pada kita supaya kita hati-hati, nanti ada jebakan-jebakan di sana gitu ya. Jadi orang jangan gembrungsung ya. Ya jangan gembrungsung, tetap lentur. Lentur. Pasportnya lentur ya. Jadi mari kita selalu membiasakan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang lentur batinnya gitu, supaya nanti tidak mudah untuk bergejolak. Jadi bagaimana supaya kita caranya membiasakan diri? Ya latihan. Wah, ini nih, kita mungkin sudah memasuki area gua yang dimaksud oleh beberapa orang ini di sini. Jadi apa? Cerita-cerita itu kan ceritanya orang dahulu nih ya, dan hingga sekarang itu masih diyakini bahwa gua ini ada penunggunya yang katanya begini, katanya begitu. Tapi ya namanya juga cerita dongeng, ya tidak ada salahnya juga untuk kita kaji, ya kan? Iya, karena banyak sebuah petuah-petuah dari leluhur atau wejangan-wejangan yang disembunyikan oleh orang-orang asing. Nih, ya iya, oleh orang-orang asing. Buktinya apa, Kang? Nah, mari kita kaji dengan diawali dengan kita tentrem dulu. Kita dulu nih, kita fokus pada sini dulu nih, ruangan ini nih. Ini makhluknya diawali itu seperti ada makhluk itu tuh, seperti kodok besar raksasa nih, dan juga ada makhluk-makhluk yang lain di sini. Nah, mari kita kasih ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga untuk ritual dulu, karena gua ini menyimpan cerita. Ada yang terpenjara juga seperti yang dulu ini.
ada sosok yang terpenjara di sini. Itu makhluk Allah atau makhluknya jenis manusia atau bukan. Nah itu dia. Yang dulu kan pernah nih kita ada Satrio Piningit, ya kan? Satrio Piningit yang terpenjara. Nah, ini di sini tuh banyak orang yang gagal paham di sini, ya karena tidak melihat videonya sampai akhir, karena tidak mencerna kalimat-kalimatnya sehingga mereka gagal paham. Ya tidak apa-apa, makanya belum saatnya karena belum mendewasa. Ada saatnya nanti mentalnya mendewasa. Sambil berjalan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wah, ini nih salah satu tempat pertapa barangkali juga dia ada Satrio Piningit juga yang terpenjara di sini. Wah, ini memang mirip apa namanya? Ini ini sini. Perhatikan. Ini orang bukan? Ini loh. Ini orang bermahkota ini. Nih. Kelihatan nggak? Ini orang bermahkota ini. Ini mahkotanya. Ini mukanya seperti apa ini namanya? Krishna atau apa ini? Apakah mungkin ini dimaksud Satrio Piningit itu? Perhatikan ini. Tergambar di kamera nggak? Di sini jelas sekali nih. Beliau seorang sosok yang bermahkota seperti raja ini. Nih, ini mukanya di sini. Mohon maaf nih. Cuman bentuknya sudah tidak beraturan. Coba mungkin bisa dipindah ke sini, kamera ke sini biar lebih kontras nih. Seperti pakai mahkota emas tuh. Oh, iya kan? Iya. Nah, ini bukti dari video ini ya. Ya iya, salah satunya ini mungkin ini sebagai penggambaran saja. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa ada Satrio Piningit yang terpenjara. Ini kan sebuah pitutur Sanepa, ya tembung Sanepa yang dijabarkan oleh para leluhur kita, yang mana ternyata kita semua adalah Satrio Piningit, ya, yang terpenjara oleh dogma-dogma dan pemahaman-pemahaman yang menjerat kita sehingga kita terpenjara. Loh, kita itu dilahirkan ke dunia ini itu pilihan dari beberapa ribu sel yang akhirnya mewujud kita. Yang jadi inilah kita, ya jadi ini kita. Ini namanya Satrio Piningit, pilihan Tuhan yang dilahir ke sini. Tetapi banyak disetel begini, katanya setelnya rezeki susah. Ya, itu akhirnya membentuk susah. Katanya rezeki tidak dibawa mati, akhirnya mencari rezeki akhirnya susah juga. Atas semuanya itu adalah dogma-dogma dari para yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itulah. Baik, yuk kita tinggalkan beliau, kita ke sisi yang lain. Oh, luar biasa ini. Maaf ya. Wah, bener-bener kayak raja nih ya. Yuk, ke sini yuk. Oh, keren. Sini nih. Dari tekstur babatuan ini sudah lihat nih. Buatkan mata kita ke sini. Ini seperti dinding yang roboh ini. Ini juga mirip dengan dinding kerajaan nih. Yang dengan roboh, ya. Iya, ukirannya sedemikian rupa ini. Nah, runtuhnya kerajaan roboh, penggambaran saja ini. Setelah roboh ini, runtuh ini, maka pihak-pihak asing itu masuk, ya. Pihak-pihak asing masuk ke negara Nusantara kita ini. Sehingga mudahlah kita dikelabui, ya, dikerdilkan. Sementara mereka inginnya dipuja-puja, harus dimuliakan sebagainya. Apa? Nah, ya banyak itu ya. Nah itu dia, ternyata kita itu dilahirkan di tanah Jawa ini sebenarnya sebagai Satrio Piningit itu sendiri. Nah ya, baik kita laju ke sisi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini bisa nggak nih? Karena ini sudah runtuh, mari kita bangkitkan lagi supaya Nusantara jaya. Nah,
Fondasi yang kuat. Pondasi yang kuat. Terus apa? Siapa rajanya nanti? Nah, ini ya. Nah, lah Ini ya. kalau kita bisa memaknai sebuah peribahasa ya, ternyata kita semua adalah raja ya, raja yang memimpin. Mari kita pimpin dengan baik, jangan cuma ikut-ikutan ya. Kalau cuma kita ikut-ikutan nanti mudah terprovokasi, mudah didogma-dogma, dihipnotis, harus begini, harus begitu. Nah, kita layak berwibawa, bangkit. Kita bangkit dari keterpurukan. Dari mana? Ya, Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya. Kita harus berkelimpahan, ya harus jaya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya, semuanya sama. Gitu maksudnya. Yuk, masa di dunia di neraka, apalagi di akhiratnya, gitu kan? Seperti itu. Belum tentu di akhiratnya nanti, belum tentu, kita belum tahu. Wah, bener-bener nih. Wah, pas sini, hati-hati pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada beberapa ruangan di sini. Ada yang ke sana itu, ada juga yang di sini nih. Kita masuk sini dulu aja, biar nanti kita tahu isi di dalamnya apa. Biasanya itu yang di dalam itu lebih baik ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kuat nggak? Iya. Wah, keren nih. Punten, kula nuwun. Tapi lebih serem nih. Serem. Nih, banyak patung-patungnya di sini. Iya ini nih. Nih perhatikan nih. Itu kan patung-patung ini kan. Patung apaan nih? Ada yang seperti patung dewa, ada yang seperti patung ini nih. Wah, luar biasa ini. Inilah karya seni alam ya, yang membentuk sedemikian rupa adanya. Nah, tuh kayak patung dewa apa sih namanya tuh? Bunda Maria apa ya? Nih. Nah, ini keren ya. Jadi patung-patung yang abstrak sedemikian rupa adanya, dan ini juga ini sebagai peribahasa saja yang disampaikan bahwa rumah yang ada patungnya itu katanya malaikat tidak mau masuk. Malaikat tidak mau masuk kepada rumah-rumah yang ada patungnya. Nah, ini kita artikan bahwa pikiran buruk atau yang mematung dalam diri, yang itulah malaikat tidak mau masuk ketika ada orang-orang yang selalu punya pikiran buruk yang sampai mematung itu. Itu kan peribahasa ya, bahasa kiasan. Dicerna lagi, bukan makhluk yang seutuhnya seperti itu. Kerajaan yang runtuh ya, ini penggambaran saja sih. Memang sih dari cerita-cerita leluhur dulu itu memang seperti itu. Katanya ini sebuah kerajaan yang runtuh tapi masih ada yang hidup, itu loh. Kan aneh ya. Jangan. Ada yuk. Kerajaan apa ini ya? Ya nggak tahu lah, kerajaan gaib mungkin. Aduh, yuk sini yuk. Nih di ruang lagi nuh. Yuk, kita dulu. Coba tenang tuh. Kayak suara bayi. Kayak suara bayi. Bayinya apa ya? Tuh kan? Jangan. Masa ada bayi di sini? Ada setan lahiran ini ya. Tadi dulu. Yuk sini yuk. Bidan ini. Tapi jelas sekali. Coba fokus. Tadi dulu nih. Tadi dulu. Tenang. Tuh. Ya kan? Ini ya. Suara bayi bukan? Bayiku bisa apa ini ya? Apa suara manuk? Jangan. Assalamualaikum. Kita dulu nih. Kita pastikan bahwa ini memang bayi bukan, maksudnya gitu tuh. Takutnya ini ada yang buang bayi di sini gitu, maksudnya gitu. Kita dulu. Kita pusatkan dulu seluruh indera kita, indera pendengaran, indera penglihatan, barangkali bisa menangkap lebih jelas supaya kita tahu titik temunya. Itu dulu nih. Ini orang bukan nih. Ini kayak perempuan nih. Kayak perempuan pakai daster nih. Ya kan? Nih.
tapi sudah membatu nih. Jadi perempuan sudah membatu seperti ini keadaannya nih. Mungkin dia adalah peribahasa lagi nih ya. Nih. Cantik gak nih? Coba lihat. Barangkali anaknya ini nih. Iya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kesini nih. Ini tuh. Dengar lagi nih. Di sini nih. Oh iya nih ya. Coba kesini sini. Assalamualaikum. Tapi di detik ini kayaknya deh. Coba sini sini. Sini. Tuh. Ih. Coba sini. Itu sini. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Itu coba kamera. Aduh, gimana nih? Kita balik lagi aja yuk. Dulu, kayak bukan orang nih. Allah Akbar. Kuntilanak ini ya. Baru kelihatan ini ya. Tenang dulu, makanya tuh tenang dulu. Dari tadi muncul cuma timbul tenggelam gitu. Pokoknya merasa saya tuh apa ya ragu-ragu gitu loh. Jangan. Kuntilanak lagi ini ya. Permisi. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, punten. Dia nggak dengar kita nih. Apalagi tidur. Astagfirullah. Apa tuh? Ini ada bayinya juga ini. Ini. Coba. Diperhatikan ini. Kamera. Mbak. Astagfirullah. Maaf, Mbak, maaf. Punten. Maaf, Mbak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Iya, maaf. Suaranya kok serem banget sih. Kayak nenek. Maaf, Mbak. Itu bajunya tuh. Ya, ntar dulu. Maaf, Mbak. Maaf nih kita tuh lagi jalan-jalan. Bukan. Kami bukan siapa-siapa, maksudnya bukan suruhan orang. Tapi kami ini betul-betul atas kemauan sendiri jalan ke sini. Iya, jadi saya boleh mendekat, Mbak? Maaf, Mbak. Baik. Perkenalkan dulu, Mbak. Jadi nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Dari Cilacap, dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Iya, jadi gini, Mbak. Bukan maksudnya apa-apa, bukan pula saya untuk sok pinter, sok pemberani gitu. Tetapi justru kami lagi mencari pengalaman di sini. Kebetulan saya bertemu panjenengan. Sebelum saya ke sini, saya sempat minta informasi kepada beberapa warga di sana. Ada yang tahu tentang sejarah dalam gua ini, ada juga yang tidak tahu. Dan salah satu orang yang tahu, bukan satu tapi beberapa orang, mengatakan di sini yang dikatakan adalah kerajaan runtuh. Ini adalah kerajaan orang terdahulu, itu maaf. Tetapi yang menjadi penasaran itu di sini itu katanya sering ada sosok-sosok yang keluar masuk di sini. Jadi maksudnya kami ingin bertemu, barangkali itu manusia yang ingin beri pertolongan atau bagaimana. Kami hanya kreator video. Nih, saya bawa kamera, maaf ya. Jadi bawa kamera, kami mohon izin untuk mengambil gambaran jenengan. Mohon ini sebagai dokumentasi kami. Iya. Begini ya. Kalau boleh tahu, Mbak, ini siapa? Kok ada di dalam gua perempuan di sini? Iya. Oh, namanya Kurni.
Kurni. Heeh, baik. Baik, Mbak. Saya penasaran, Mbak, maksudnya. Karena sebagai orang normal, ya tetap ada rasa takut, Mbak. Maaf nih. Kok di dalam gua sampai ada perempuan membawa-bawa bayi kayak gini? Kan tetap sebagai orang-orang normal pasti mengatakan itu kuntilanak. Maaf nih, maaf, maaf. Heeh. Iya, iya justru itu, Mbak, saya penasaran. Eh, Biar diceritakan Mbak sedikit tentang jenengan kok bisa-bisanya tinggal di dalam goa kayak gini bersama bayinya gitu. Eh, iya, eh, iya, berarti jenengan manusia kan? Iya, iya, maaf, alhamdulillah. Karena kita tuh takut nih mukanya sampai hitam gitu, maksudnya maaf nih. Iya, iya, iya. Ya, baik, akan saya coba untuk mendengarnya. Iya, nggak apa-apa. Saya akan mencoba untuk merendahkan ego dulu supaya kami tahu persis ceritanya. Iya, iya, ya. Mm-mm. Iya, iya. Oh, lalu kok bawa bayi, Mbak? Gimana, Mbak, ini, Mbak? Maaf. Saya kasihan nih maksudnya nih. Boleh saya menyentuh, Mbak? Astagfirullah. Ya ampun. Heeh. Iya, iya. Oh, iya. Saya mencoba untuk mencernanya, Mbak. Ternyata kita itu juga termasuk kena jebakan ini. Aku dijebak terhipnotis, ternyata ini baru sadar. Maaf, Mbak, ya. Jadi biasa saja kita tuh terseret-seret oleh keadaan yang ada. Beliau tadi saya sampaikan tentang kita mendengar suara bayi dan akhirnya kita menemukan beliau yang bersama bayinya, bahwa kita itu dari usia kecil gampangnya itu sudah diprogram oleh lingkungan, diprogram oleh orang tua, dan diprogram oleh sekolah dan sebagainya, sehingga tidak muncul diri yang asli. Artinya seperti ini kurang lebihnya. Diprogram untuk cari makanan susah, cari uang susah, uang tidak dibawa mati, sehingga rezeki pun susah. Susah beneran karena sudah didoktrin seperti itu. Coba kalau dibalik, yang seutuhnya bahwa kita anggap prasangka, berperasaan uang itu mudah, rezeki itu mudah, dan Tuhan itu maha segala-galanya, maha pengasih penyayang, maka yang terjadi pun akan seperti itu. Karena kita ini ternyata selama ini banyak orang miskin ya, karena terlanjur di program seperti itu. Jadi sudah terinstal dalam aplikasi kita, diri kita, sehingga ya apa-apa susah. Termasuk susah beneran, karena Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Tuhan sesuai prasangka hambanya, atau mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka bahwa semua susah, ya susah beneran, seperti itu. Oke, iya. Oke nih, Mbak. Saya jadi janggal nih, Mbak. Maksudnya kok panjenengan membawa bayi itu hanya sebagai ilustrasi kepada orang-orang yang bisa menangkap bahasa-bahasa ini. Lalu sebagai pemerannya jenengan itu kok tiba-tiba muncul, kan aneh. Terus siapa yang membiayai jenengan kayak gini? Iya. Oh, beliau ini sudah ada yang menjatahnya ya, jadi artinya tidak pusing
tidak pusing dengan rezeki, tidak ngapa-ngapain juga rezeki mengejar, kata beliau. Iya, baik Mbak. Berarti adalah bayi ini penggambaran daripada kita tidak harus dilahirkan kembali, gitu Mbak ya. Jadi dari pitutur panjenengan tadi. Alhamdulillah, berarti ini sangat lembut nih. Memang bahasa ini mungkin agak sedikit rumet ya. Mohon untuk batin kita lenturkan dulu supaya paham apa yang disampaikan. Kita yang terlanjur di program jelek atau digital jelek dari lahir, kita untuk dilahirkan kembali. Lahir kesadarannya, lahir lagi. Ayo kita bangkit, bahwa kita program rezeki ternyata mudah ya, dan kita bisa mengambil berapapun dari yang sudah Tuhan sediakan ya, gitu maksudnya. Tapi mungkin Mbak agak sulit juga untuk yang tadinya kondisi miskin kok tiba-tiba mengiyakan kaya, itu mungkin butuh waktu Mbak. Apakah ada cara yang lebih instan lagi Mbak? Iya. Oh, makanya kita tadi dilahirkan kembali, memprogram lagi berarti ya. Bagaimanapun katanya kita harus mengizinkan kita bermanfaat buat orang banyak, mengizinkan kita untuk kaya, mengizinkan kita untuk sehat, dan mengizinkan segala sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia gitu, dan mengizinkan kita untuk bahagia juga. Oh begitu Mbak. Baiklah Mbak, nanti saya koreksi diri dan cerna lagi kalimat panjenengan. Insya Allah mulai saat ini dan seterusnya saya akan memprogram saya sehat, saya bahagia, saya berkelimpahan, dan saya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Oh iya Mbak. Iya. Ini loh Mbak, kalau orang misalnya sebagai pemeran seperti ini kan belum tentu ada orang tiap hari ke sini Mbak. Apakah tahu dengan saya mau ke sini? Terus makannya bagaimana jenengan? Oh sudah ada yang menjatahnya. Iya, tidak pusing ya. Bagi beliau sudah tidak pusing lagi untuk cari makan. Iya. Ya Mbak, ini disusun lagi Mbak anaknya Mbak? Oh baru disusuin. Oh jadi ketika kita masuk itu baru selesai disusuin. Oke Mbak, terima kasih sekali sudah menyambut kami dengan baik dan memberikan bahasa teka-teki kepada kami sehingga kami betul-betul bisa menangkap pitutur ini dengan kesadaran saya dan teman-teman kami. Memang saya akui ini pun sulit untuk diterima kepada orang-orang yang terutama masih anak-anak. Jadi anak-anak pemikirannya, karena ini sekarang banyak usia tua yang belum dewasa banyak sekali. Oh iya, ini korban. Berarti kita harus memaklumi mereka-mereka yang belum paham karena mereka sudah diprogram seperti itu dari kecil, sehingga untuk diberikan pemahaman yang tidak sesuai data tidak masuk. Jadi kita harus lebih bijaksana gitu. Baik Mbak, kalau begitu kami mohon pamit, dan kami pun sangat berterima kasih atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan bisa panjenengan bisa menjalankan tugas ini dengan baik, dan mohon doa juga buat kami, buat teman-teman kami di sana. Mereka untuk selalu sehat, selalu bahagia, selalu berkelimpahan, dan mereka bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin. Assalamualaikum. Yuk, udah pulang. Pulang. Oh berarti ini suara bayinya ini ya? Iya itu. Wah, bayinya lucu sekali nih ya. Jadi pengen pegang mamanya ini ya. Wah, laki-laki perempuan bayinya ini ya. Wah lucunya, tak itu ada capuk saya sama bibitnya nih ya. Tadi, kok pulang aja kan ya? Udah sini. Aduh.
Nah, inilah yang dimaksud tadi ya. Jadi memang banyak pitutur-pitutur yang disampaikan. Kira-kira paham nggak? Ya, tadi sebuah apa ya, Heeh. fenomena batu Ya. yang Hmm. apa namanya tuh, Nah, terukir kayak ada matanya itu loh, kayak raja itu loh. Nah, itu coba sebagai penggambaran tadi adalah sosok Satrio Piningit yang Ya. terpenjara. Itu kan hanya penggambaran. Apa-apa yang dilihat itu penggambaran. Ternyata apa-apa yang dulu itu ada dalam diri kita itu ya. Jadi kitalah, kesadaran kita lah yang selama ini terpenjara oleh dogma-dogma lingkungan dan sebagainya sehingga kita terpenjara, tidak bisa bergerak. oh gitu ya. Iya iya, karena tadi misalnya mengatakan rezeki itu susah, contohnya ya susah beneran ya. Dan banyak sekali lah katanya rezeki tidak dibawa mati katanya. Karena Wah, dari kecil udah di apa, doktrin apa ya? ya dogma. Oh, dogma. Dogma diracuni seperti itu sehingga kita tidak bisa bangkit. Untuk itu mari kita bangkit, lahir kembali ya. Pokoknya Lahir bangkit. kembali kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Kedua, bisa bermanfaat buat orang banyak. Tadi penggambaran sosok bayi yang ada di sana adalah penggambaran daripada kita untuk lahir kembali. Oke. Kira-kira bisa pahami tidak? Jangan sampai gagal paham ya. Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga masih anak-anak mungkin belum paham. Terima kasih sudah menonton kami. Mudah-mudahan waktu demi waktu kalian bisa memahami dan bisa menimba ilmunya, memetik nilai positifnya, sehingga kalian menjadi orang yang sukses, orang yang makmur jibar-jibur, orang yang berkelimpahan, dan apapun yang menjadi keinginan kalian mau wujud. Pokoknya wujud terus. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur.